Unit 1. Langkah-langkah pengembangan proyek. Subbab 2. Bagaimana membangun proyek yang bankable. Bagian 2. Mengakses pembiayaan melalui persiapan proyek yang berhasil. Unit ini akan mencangkup langkah-langkah utama pengembangan proyek. Pada akhir sesi, Anda dapat mengenali dampak-dampak sosioekonomi dan lingkungan infrastruktur yang berkelanjutan. Anda akan tahu sebagian besar sektor dan investasi untuk infrastruktur berkelanjutan. Dan Anda akan dapat membedakan langkah-langkah siklus pengembangan proyek dan tonggak-tonggak pentingnya. Sebelum menguraikan langkah-langkah selanjutnya dalam persiapan proyek, mari kita lihat mengapa penting berinvestasi pada struktur yang berkelanjutan. Seperti yang disebutkan pada bagian 1, area perkotaan memiliki potensi transformasional yang besar dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Dalam perannya sebagai penyedia layanan, area perkotaan dapat mendorong proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan. Tidak hanya untuk mendatangkan manfaat langsung bagi warganya, namun juga meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Misalnya, proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan dapat meningkatkan dan memperbaiki aksesibilitas air, sistem transportasi, dan pembangunan ekonomi. Hal ini berkontribusi langsung dalam memajukan komitmen iklim nasional, yang pada akhirnya membantu mematuhi perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris. Pada slide ini, kita akan melihat beberapa sektor tipikal dan area investasi untuk infrastruktur berkelanjutan. Sektor pertama adalah air dan pengelolaannya. Intervensi berkelanjutan dalam hal ini termasuk konstruksi sarana pemurnian air atau restorasi aliran air. Kedua, sektor limbah. Di sini, intervensi bisa merupakan intervensi langsung seperti implementasi sistem yang mengubah limbah menjadi energi atau yang tidak langsung seperti pengurangan limbah yang didapatkan dari pendekatan pembangunan sirkular. Sektor lain dengan potensi berkelanjutan yang tinggi adalah energi. Misalnya, melalui pemasangan panel fotovoltaik atau grid energy yang menghasilkan energi terbarukan. Keempat, transport mendapatkan manfaat dari berbagai intervensi. Misalnya, jalur khusus untuk bus elektrik dan sepeda yang melengkapi transportasi publik dan menyediakan opsi-opsi mobilitas tambahan bagi warga. Terakhir, kehutanan yang terdiri dari langkah-langkah penanaman pohon di kawasan perkotaan dan forestasi. Mari kita mulai dengan siklus pengembangan proyek. Kita telah mengidentifikasi sektor-sektor utama yang mendapatkan manfaat dari infrastruktur berkelanjutan dan melihat beberapa contoh intervensi potensial. Kini, kita akan melihat bagaimana semua ini dapat terwujud. Sebelumnya berfokus pada 2 langkah pertama dari tahap awal, yaitu lingkungan yang memungkinkan ini semua terwujud dan perencanaan aksi iklim. Unit ini akan menggali lebih dalam tentang tahapan dan langkah-langkah lain dalam siklus pengembangan proyek yang juga lebih fokus pada konsep proyek. Sebuah konsep proyek solid harus dapat mengidentifikasi output, tujuan, hasil, dampak, tugas, tenggat, dan manfaat yang diharapkan. Unsur-unsur ini harus konsisten dengan prioritas yang ditentukan oleh rencana aksi iklim. Karena tahap ini membuat landasan bagi konsep yang solid, menjadi sebuah praktik baik untuk mengidentifikasi alur anggaran dan model pembiayaan untuk menjalankan dan mempertahankan proyek. Dengan memiliki pemahaman tentang alur pembiayaan yang dibutuhkan, hal ini akan membantu Anda mengidentifikasi kemungkinan kesenjangan keuangan.
Tahap ini diakhiri dengan pelaksanaan studi prakelayakan. Studi prakelayakan mengevaluasi opsi kebijakan teknis, lingkungan, sosial yang layak serta solusi-solusi proyek. Studi ini dibuat berdasarkan sumber data yang sudah tersedia, studi assessment yang ada untuk proyek serupa, dan teknologi dan solusi yang terbukti. Hasilnya juga harus termasuk kelayakan hukum, teknisi, kelayakan finansial awal, analisis kemampuan kelembagaan, dan identifikasi langkah-langkah selanjutnya. Anda harus selalu ingat bahwa melakukan studi seperti ini membutuhkan waktu, seringkali lebih dari 6 bulan. Banyak yang bergantung pada sifat proyek, konteks pemerintah daerah, dan keahlian eksternal. Langkah berikutnya merujuk pada kelayakan dan strukturisasi proyek. Studi kelayakan menggali lebih dalam tentang rincian teknis proyek. Studi ini membuktikan bahwa intervensi yang diusulkan dapat benar-benar dilaksanakan, baik dari sudut pandang rekayasa maupun ekonomi. Setidaknya, studi ini juga termasuk kinerja model pembiayaan, analisis opsi-opsi teknis, dan penilaian sosioekonomi. Bergantung pada skala dan kerumitan proyek, studi-studi lain mungkin diperlukan. Hasil dari studi kelayakan proyek menjadi masukan dalam strukturisasi proyek. Tahap ini menentukan mekanisme pembiayaan yang paling cocok dan memungkinkan. Misalnya, apakah mungkin membiayai dengan mekanisme kemitraan pemerintah swasta atau mendapatkan pembiayaan dari sumber-sumber pemerintah atau swasta? Langkah ini juga termasuk rancangan pengelolaan badan hukum. Misalnya, administrasi investasi, pengendalian investasi, dan pengelolaan investasi. Sebelum kita lanjutkan, mari kita perjelas perbedaan dan persamaan antara studi prakelayakan dan studi kelayakan. Salah satu perbedaan utama adalah jenis data yang digunakan pada studi-studi tersebut. Studi prakelayakan utamanya berdasarkan data yang ada dan sumber sekunder. Studi kelayakan di sisi lain membutuhkan studi dan analisis rekayasa yang lebih presisi bahkan di lokasi. Namun kedua studi tersebut mengevaluasi aspek teknis, lingkungan, sosial, dan kebijakan. Tahap akhir juga dikenal sebagai tahap pra-implementasi, menyelesaikan struktur keuangan dan hukum proyek. Hal ini menyiratkan pelaksanaan langkah-langkah hukum untuk mengamankan pembiayaan dan pengadaan jasa konstruksi dan operasi. Fase ini melibatkan penyelesaian secara komersial dan keuangan, yang berarti bahwa persiapan kontrak dapat dimulai untuk melaksanakan proses kontrak atau penawaran tergantung pada undang-undang dan jenis layanan yang akan dikontrak. Semua kajian teknis dan finansial kini harus siap. Contohnya adalah studi kelayakan, model keuangan, rencana dan desain infrastruktur, dan sebagainya. Dengan kata lain, desain teknis proyek ini masih dalam versi final. Jika Anda bekerja di administrasi publik, proses ini mungkin terlihat familiar. Memang sebagian besar langkah-langkah ini umumnya dilakukan ketika melakukan pengadaan barang atau mengkontrak jasa. Dalam kasus khusus proyek infrastruktur, baik studi teknik teknis maupun model keuangan akan menjadi perhatian besar bagi investor eksternal. Secara hukum, Anda perlu memahami apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Anda dan bagaimana caranya. Misalnya, apakah pemerintah daerah Anda memerlukan persetujuan Kementerian Pusat untuk meminjam uang? Dan apakah secara politis dan finansial mampu menanggung hutang pembiayaan proyek dalam pembukuannya? Setelah Anda memiliki semua elemen ini, tahap pra-implementasi selesai.
Sekarang, saatnya mengubah ide Anda menjadi kenyataan. Seperti namanya, tahap implementasi adalah saat implementasi proyek yang tepat dimulai. Selama proses ini, Anda harus memastikan komunikasi yang rutin dengan pemangku kepentingan Anda. Hal-hal inilah yang diidentifikasi dan dikonsultasikan pada tahap-tahap sebelumnya. Namun, pemangku kepentingan lainnya mungkin ikut serta dalam tahap implementasi. Melanjutkan pelibatan mereka akan memperkuat rasa kepemilikan mereka terhadap proyek dan merangsang diskusi mengenai kemajuan proyek. Faktanya, beberapa proyek mungkin memerlukan analisis berskala mengenai keuntungan ekonomi dan arus kas. Hal ini terutama berlaku ketika model ekonomi berfokus pada perolehan pendapatan atau instrumen keuangan memerlukan pengembalian modal. Untuk proyek yang berfokus pada adaptasi perubahan iklim dan ketahanan perkotaan, langkah ini mungkin berbeda. Selain itu, penting untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu yang diperlukan oleh otoritas terkait. Penilaian ini juga harus mencangkup pemeriksaan silang antara hasil yang diharapkan dan hasil saat ini. Terakhir, pada tahap ini, pengelolaan tim proyek sangat penting untuk mencapai hasil yang sukses dan tepat waktu. Jangan lupa bahwa penyesuaian dan perubahan merupakan hal yang wajar pada tahap ini dan dapat dilakukan tanpa mengubah karakteristik teknis proyek. Misalnya, perubahan yang berupaya memperluas dampak positif proyek seperti masuknya pemangku kepentingan baru. Fase pasca implementasi didedikasikan untuk memantau dan mengevaluasi pengoperasian proyek. Hal ini juga dapat mencangkup negosiasi ulang atau pembiayaan kembali tergantung pada karakteristik proyek dan mekanisme keuangan yang digunakan. Tahap ini harus menilai pelaksanaan proyek berdasarkan desain yang telah disusun sebelumnya. Efektivitasnya dalam hal operasi yang efisien dan kinerjanya sebagai perbandingan antara hasil yang diperoleh dan hasil yang diharapkan. Contoh yang terakhir adalah jumlah lapangan kerja yang diciptakan, staf yang menerima pelatihan, jumlah pengurangan CO2 atau emisi, dan jumlah pengguna per tahun. Tahap pemantauan dan evaluasi menjawab pertanyaan, metode apa yang akan digunakan untuk diadaptasi? Siapa yang akan melakukan pemantauan? Siapa yang akan menerima laporan pemantauan? Dalam unit ini, kami telah menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan suatu proyek. Namun, pada praktiknya, pemerintah daerah mungkin menghadapi berbagai kesulitan. Kami mengundang Anda untuk berbagi di ruang diskusi pengalaman Anda seputar hambatan atau kesulitan yang Anda hadapi selama persiapan sebuah proyek dan bagaimana mengatasinya. Dalam unit ini, Anda telah mempelajari bahwa membangun infrastruktur berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan internasional, global, dan nasional, serta memberikan layanan yang lebih banyak dan lebih baik kepada masyarakat. Anda telah melihat bagaimana sebuah ide proyek saja tidak cukup untuk mencari sumber pendanaan untuk implementasinya. Anda juga telah memahami mengapa siklus pengembangan proyek melibatkan berbagai departemen dalam administrasi pemerintah. Terakhir, Anda diingatkan bahwa pelaksanaan suatu proyek bukanlah tahap terakhir. Padahal, setelahnya, proyek tersebut harus dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilannya. Terakhir, Anda diingatkan bahwa pelaksanaan suatu proyek bukanlah tahap terakhir. Namun, setelah itu, proyek tersebut harus dapat dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilannya.